dalam pemahaman atas kebermaknaan kitab suci sebagai background atau latar belakang religius spiritual kehidupan gereja awali. Hal pertama yang saya hendak sampaikan mengulang pertemuan yang terakhir adalah bahwa konteks pemikiran atau latar belakang pemikiran yang mendasari seluruh eh, diskusi teologi berkenaan dengan hidup gereja adalah janji yang diberikan kepada Abraham sebagai janji untuk satu keluarga, sehingga Abraham, Ishak, dan Yakub masuk ke dalam janji kepada keluarga ini. Lalu dalam konteks bahwa Yesus dalam keterkaitan dengan janji Abraham itu, dia menggenapi hukum Taurat dengan hari ke-8 dia disunat, kemudian orang tuanya menaati hukum Taurat dengan membawa dia ke Bait Allah dan mentahirkan ibunya setelah melahirkan, ada dalam konteks janji kepada umat Allah yang nanti ada dalam kaitan dengan hukum Musa. Nah, sekarang ketika gereja adalah umat Allah yang baru, maka baptis itu menjadi bagian dari masuk ke dalam keluarga umat Allah yang baru. Sehingga dalam keluarga umat Allah yang baru itu dikatakan begini dalam Lumen Gentium, bahwa Allah tidak bermaksud menyelamatkan orang per orang atau individu per individu, tetapi sebagai sebuah keluarga. Ketika kemudian yang dikatakan langit dan bumi yang baru menjadi sebuah realita historis. Karena itu dalam pemahaman teologi eklesiologi tentang gereja ini, bahwa keberadaan yang jaya, santo-santa, keberadaan yang berjuang kita sehari-hari ini, dan keberadaan gereja yang menderita, mereka yang ada di api penyucian, ada dalam kesatuan kesadaran bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kristus kepalanya, gereja adalah tubuhnya, sehingga uh, arti yang disebut ada dalam kesatuan ini selalu berarti satu kesatuan keluarga. Ini penjelasannya. Nah, sekarang dengan penjelasan itu, lalu kita bisa mengerti dalam kesadaran seperti apakah para murid generasi pertama orang-orang Kristiani ketika mereka uh, menghayati pengalaman bersama Yesus ini sebagai sebuah pengalaman perjumpaan dengan realita ilahi, yakni pesan uh, yang dibawa oleh Yesus berkenaan dengan kebermaknaan hidup manusia sebagai yang dikasih atau yang menjadi milik Allah sendiri sebagai satu keluarga. Saya mengawalinya dengan pernyataan gereja awali hidup di tengah konteks atau latar belakang sosio-budaya eh, kerohanian pada masanya. Pada zaman Yesus, para rasul, kitab suci yang digunakan adalah kitab suci Yahudi yang sekarang kita kenal sebagai Perjanjian Lama. Kalau kita bertanya di mana referensinya, contohnya misalnya dalam Lukas 4, 16, 21, Yesus pergi ke sinagoga pada hari Sabat, kepadanya diberikan teks kitab Nabi Yesaya. Jadi dalam ibadah di sinagoga dalam peristiwa ini tampak bahwa eh, kitab suci, membaca kitab suci adalah bagian penting dari ibadah Yahudi. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11, eh, orang-orang Berea meneliti kitab suci untuk memeriksa ajaran Paulus yang berarti perjanjian lama menjadi dasar pewartaan Paulus. Saya bacakan ya contohnya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika.
Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian itu loh. Jadi Paulus dalam pewartaannya eh, memakai teks perjanjian lama ini. Lalu Timotius ketika berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ini juga yang dirujuk adalah teks kitab suci Yahudi. Sekarang istilah perjanjian lama. Istilah perjanjian lama secara eksplisit hanya muncul di 2 Korintus 3:14. Dalam surat-surat Paulus dan Ibrani, konsep perbedaan antara perjanjian yang pertama dan yang baru sering dibahas. Kalau kata diateke yang berarti perjanjian atau testamen itu menyebut kepada baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sekarang contoh yang pertama. Dalam 2 Korintus 3:14 dikatakan begini, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkirkan. Maka eh, perjanjian lama dalam konteks ini adalah sebagai lawan dari perjanjian baru yang disebut juga sebagai perjanjian Kristus. Dalam Ibrani 8:67 dikatakan begini, sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi perjanjian yang pertama itu merujuk kepada perjanjian yang diberi kepada Musa. Kalau saudara nanti sempat baca-baca, misalnya di kitab Keluaran dan Ulangan, maka Musa mengatakan begini, bukan karena kamu bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, Allah mau membuat kamu sebagai miliknya, tetapi memang karena Allah memang mau membuat kamu sebagai miliknya. Jadi inisiatif itu memang berasal dari Allah untuk mengikat perjanjian. Perjanjian kedua dimaksudkan dalam teks Ibrani ini adalah perjanjian dalam Yesus Kristus. Dalam Ibrani 9:15 dikatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian yang dijanjikan dalam kekekalan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi konteksnya adalah konteks hukum Musa dan korban-korban di Bait Allah. Sehingga kalau saudara membaca surat Roma dalam konteks hukum Musa itu, maka saudara bisa mengerti apa yang dimaksud dengan tak seorang pun dapat berdalih itu loh. Misalnya dalam Roma pasal 2, hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi loh. Itu konteksnya ada dalam konteks yang lama dan yang baru ini. Sekarang apa yang terjadi dalam gereja awali? Dalam konteks yang lama dan yang baru ini, orang-orang Kristen pertama tetap menggunakan kitab suci Yahudi dalam ibadah mereka, terutama melalui Septuaginta bagi mereka yang berlatar belakang Yunani. Septuaginta adalah terjemahan Yunani dari Alkitab Ibrani. Kitab suci dibacakan dalam pertemuan komunitas Kristen awal mirip dengan tradisi di sinagoga Yahudi. Kalau saudara membaca Yohanes tentang orang yang buta sejak lahir, Yohanes pasal 9, itu sudah ada jejak-jejak perpisahan. Orang-orang Kristiani sudah mulai menyingkir dari pertemuan sinagoga. Contoh misalnya ketika orang yang buta itu ditanya, siapa yang membuat kamu melihat itu loh. Lalu orang tuanya kan ditanya kan, ditanya begini, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta itu di
Yohanes 9 ayat 19. Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Ayat 20. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini ada Allah adalah anak kami dan bahwa ia lahir buta, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan itu loh. Jadi memang sekitar tahun 80-an, 70-an sudah mulai terpisah karena dalam doa eh, di sinagoga ada ungkapan eh, terkutuklah atau biarlah menjadi salah orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, dalam konteks pertemuan gereja awal itu, pembacaan Mazmur dan kitab para nabi menjadi bagian dari doa dan refleksi komunitas. Pembacaan Mazmur dalam gereja awali memiliki dasar kuat dalam perjanjian baru, di mana Mazmur sering digunakan dalam doa, ibadah, dan ajaran para rasul. Misalnya, ini contohnya. Ketika mereka berkumpul, mereka membaca Mazmur. Ini saya beri kata tambahan, karena ini bukan dari materi yang sore hari ini, tapi tambahannya, ekskursusnya. Mazmur dalam doa Yesus dan para rasul. Contoh, Yesus merujuk kepada Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan daku saat ia menderita di kayu salib. Orang Yahudi punya kebiasaan ketika menyebut baris yang pertama, maka sebetulnya ia merujuk kepada keseluruhan Mazmur tersebut. Hal ini mencerminkan bagaimana Mazmur digunakan dalam penderitaan dan permohonan kepada Allah. Juga ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," itu dari Mazmur 31, menyatakan bahwa eh, ada penyerahan total Yesus kepada Allah. Mazmur ini adalah Mazmur penyerahan diri dan doa menjelang kematian. Juga dalam kisah para rasul pasal 4, ketika jemaat ada dalam situasi penganiayaan, mereka merujuk di Mazmur 2. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan yang oleh Roh Kudus dengan pengantaran hambamu, Daud Bapa kami telah berfirman, mengapa bangsa-bangsa mengamuk dan suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para penguasa bersekongkol melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya. Artinya raja yang disebut yang terurapi atau Mesias. Yesus adalah raja yang dijanjikan dan musuh-musuhnya tidak akan menang kalau dalam pemahaman Mazmur 2 ini. Nah, dalam ibadah kita juga mengenal Efesus 5:19 yang mengatakan, berkatalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Atau Kolose 3:16 juga mengatakan, eh, hendaklah kamu dengan hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Artinya bahwa memang dalam ibadah Kristiani awal itu menyanyikan mazmur adalah bagian dari ibadah mereka mirip dengan kebiasaan sinagoga Yahudi. Mazmur digunakan untuk mengajar, menegur, dan menguatkan iman, bukan hanya sebagai nyanyian biasa. Eh, Contohnya misalnya dalam surat Yakobus 5:13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi mazmur. Sehingga baik dalam doa permohonan maupun dalam doa syukur, mazmur menunjukkan fleksibilitasnya dalam seluruh ibadah Kristiani. Itulah sebabnya saudara bisa memahami mengerti bahwa liturgi eh, ibadat harian yang didoakan untuk kepentingan gereja juga tersusun atas
doa-doa yang berasal dari kitab Mazmur. Dalam kitab Wahyu pasal 5, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau membeli mereka bagi Allah. Liturgi di surga mencerminkan liturgi di gereja awali dengan nyanyian yang memiliki pola seperti Mazmur. Sehingga gereja awal meyakini bahwa nyanyian mereka adalah bagian dari ibadah surgawi. Kesimpulannya untuk ekskursus yang pertama ini, Mazmur adalah bagian integral dari doa Yesus dan gereja awali. Didoakan secara pribadi oleh Yesus ketika dia disalib atau dalam komunitas. Juga dalam pertemuan resmi jemaat dalam ibadah digunakan untuk menguatkan orang yang menderita atau menyatakan sukacita. Dan dalam kesadaran gereja awali itu, liturgi surgawi Yerusalem baru dikatakan juga memakai Mazmur sebagai pujian. Implikasinya, penggunaan Mazmur bagi ibadat harian atau liturgia orarum dan misa memiliki akar dalam praktek gereja awali. Mazmur tetap menjadi bagian doa resmi gereja dan dalam praktek Mazmur tanggapan adalah cermin dari praktek jemaat awal yang membaca Mazmur sebagai tanggapan atas sabda Tuhan. Sekarang setelah eh, pengenalan tentang Mazmur, lalu di sini ada kata Septuaginta. Jadi dalam ibadah Kristiani yang dibaca Septuaginta untuk komunitas yang berlatar belakang Yunani dan sambil menyanyikan Mazmur. Sekarang Septuaginta sekarang tambahannya keduanya. Septuaginta adalah terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang dibuat sekitar abad ketiga atau kedua sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Dikenal secara luas oleh orang-orang Yahudi di diaspora, terutama mereka yang tidak lagi fasih berbahasa Ibrani. Sehingga teks Septuaginta ini menjadi buku standar atau teks kitab suci utama yang dipakai oleh orang Kristen awali dalam pewartaan mereka yang berbahasa Yunani. Peran penting Septuaginta dalam gereja awali. Jawaban yang pertama adalah digunakan oleh Yesus dan para rasul. Ketika Yesus dan para rasul mengutip perjanjian lama dalam perjanjian baru, mereka sering menggunakan Septuaginta, bukan teks Ibrani. Jadi, saudara, dalam pewartaan tentu kita sadari bahasa Yunani sebagai bahasa eh, pengantara pada waktu itu. Saudara juga ingat di atas kayu salib Yesus tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani, bahasa yang dipakai pada masanya. Dan ketika dalam pewartaan, teks yang dikutip itu adalah teks yang berasal dari Septuaginta. Contoh misalnya, Matius pasal 1 ayat 23 mengutip kata Yesaya 7:14, di mana dalam Septuaginta menggunakan kata Parthenos. Sedangkan teks Ibraninya menggunakan Alma. Jadi kata Parthenos itu ya memang gadis muda yang belum pernah menikah. Kalau gadis muda dalam teks Ibrani itu artinya gadis muda bisa belum menikah, tapi juga bisa jadi dia sudah menikah tapi masih muda gitu loh. Sehingga bagi jemaat Kristiani lebih apa ya mendekati tentang kebermaknaan Maria dalam keberadaannya dalam hidup Yesus dengan kata Parthenos ini. Yang kedua, apa peran penting Septuaginta dalam gereja awali? Orang Kristen awal menerima Septuaginta sebagai kitab suci karena mereka percaya bahwa terjemahan ini merupakan bagian dari rencana Allah untuk menyebarkan sabdanya kepada dunia Yunani Romawi.
Itu kan yang menjadi topik dalam konsili di Yerusalem ketika Paulus dan Barnabas membawa problem apakah apakah apa namanya orang yang bukan Yahudi tetap harus disunat itu loh. Karena mereka sadar, mereka paham bahwa harus eh, ada eksplisit dari realita rohani, kenyataan bahwa memang ada maksud Allah untuk mewartakan berita baik atau Injil ini kepada mereka yang tidak berasal dari latar belakang Yahudi. Bagi orang Kristen awali, keberadaan Septuaginta ini menjadi konfirmasi keyakinan mereka bahwa memang kabar baik Injil tentang Yesus Kristus ini harus dibawa kepada bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua, Septuaginta memiliki beberapa perbedaan dengan teks Ibrani yang mendukung pemahaman Kristen tentang Yesus sebagai Mesias. Banyak nubuatan mesianik yang lebih eksplisit dalam Septuaginta dibandingkan teks Ibrani. Dan yang keempat, apa arti penting Septuaginta bagi gereja wali? Septuaginta menjadi dasar kanon Perjanjian Lama Gereja Katolik dan Ortodoks. Gereja Katolik dan Ortodoks menerima kitab-kitab tambahan dalam Septuaginta yang tidak ada dalam kanon Ibrani yang kemudian disebut Deuterokanonika. Sekarang apa pembagiannya? Kalau saudara membaca Injil Lukas bagian yang terakhir, Lukas pasal 24, Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang di Emmaus, begini, ayat 27. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya, rujukan ini ada pada rujukan pembagian kitab suci Yahudi. Tetapi sebetulnya kalau dalam Septuaginta ada pembagian empat bagian. Yang pertama adalah kitab-kitab hukum, yang kedua kitab-kitab sejarah yang tidak ada dalam kanon Ibrani, misalnya Makabe, Tobit, Yudit, atau versi Esther yang lebih panjang. Yang ketiga adalah kitab-kitab puisi dan hikmat, di mana kebijaksanaan Salomo dan Sirach hanya ada diakui dalam kanon Katolik. Dan yang keempat, kitab nabi-nabi. Septuaginta menyatakan kitab Baruch dan bagian tambahan dari Daniel yang tidak ada dalam kanon Yahudi atau kanon Masoretik. Nah, apa contohnya sekarang? Saya mengambil contoh perbedaan Septuaginta dengan kanon Masoretik. Contoh perbedaan dalam teksnya, Mazmur 22:16. Dalam Septuaginta dikatakan, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Nubuatan tentang penyaliban. Tetapi dalam kanon Masoretik tertulisnya, seperti singa mereka mengelilingi tanganku dan kakiku. Kata Kak Ari, seperti singa, tidak secara langsung menunjukkan penyaliban. Teks Masoretik mengarah pada penderitaan seorang yang dikepung oleh musuh, tetapi tidak ada kata menusuk. Penemuan gulungan Qumran pada abad yang lalu ternyata menunjukkan bahwa terjemahan Septuaginta lebih mendekati teks Ibrani yang lebih kuno, di mana uh, ada kata tangan dalam Septuaginta dan Kaari seperti singa dalam teks Masoretik. Ternyata dengan penemuan gulungan laut mati di salah satu gua di Qumran berisi teks Mazmur dalam bahasa Ibrani yang lebih tua daripada teks Masoretik berbunyi, mereka menusuk tanganku dan kakiku itu loh. Jadi lebih mendekati yang teks Septuaginta. Nah, sekarang saudara, perbandingannya mengapa kok sampai seperti itu gitu loh. Penemuan teks Qumran membuktikan bahwa teks Ibrani yang lebih tua, Ka'aru,
lebih sesuai dengan Septuaginta daripada dengan teks Masoretik Keari. Nah, saudara lihat dalam tabel ini, Septuaginta diterjemahkan sekitar 300 atau 200 sebelum Masehi. Kata yang dipakai dalam eh, Mazmur 22 itu adalah menusuk. Lalu dalam gulungan Qumran dengan kode 4Q88, kata Ibrani yang dipakai adalah Ka'aru. Ini teks yang berasal dari kurang lebih sekitar tahun 100 sampai 200 sebelum Masehi. Jadi lebih tua daripada teks Masoretik yang berasal dari eh, abad ke-7 atau sampai 10 Masehi, di mana kata yang dipakai adalah Ka'ari gitu loh. Mengapa ada perbedaan itu loh? Jawabnya adalah Septuaginta adalah perterjemahan Yunani yang dibuat sebelum zaman Yesus. Teks Masoretik dibakukan jauh setelah zaman kekristenan oleh para rabi Yahudi, sehingga penemuan teks dari Qumran Laut Mati ini lebih mendukung teks Septuaginta karena kata menusuk itu lebih cocok dengan peristiwa di Septuaginta daripada seperti singa. Kesimpulannya begini, Mazmur 22 dalam Septuaginta lebih mendukung penafsiran Kristen tentang Yesus sebagai Mesias. Teks Masoretik cenderung menolak penafsiran mesianik Kristen dengan perbedaan kata seperti singa. Hal ini menunjukkan bahwa Septuaginta memainkan peran penting dalam teologi Kristen awali karena banyak kutipan Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru berasal dari Septuaginta, bukan teks Masoretik. Kenapa perbedaan terjadi itu loh? Karena kata keari dan kearu itu ada dalam huruf yang terakhirnya, ayat dan wawnya. Kesalahan transkripsi atau perubahan disengaja bisa terjadi dalam sejarah penyalinan teks. Sekarang, yang kedua, Septuaginta kiranya menggunakan versi Ibrani yang lebih tua sebelum teks Masoretik, menunjukkan bahwa Septuaginta menerjemahkan dari naskah Ibrani yang berbeda dari teks Masoretik. Mungkin ada motivasi teologis. Teks Masoretik mungkin diubah oleh para rabi Yahudi setelah zaman Kristen awal untuk menghilangkan keterkaitan dengan penyaliban Yesus. Karena kalau saudara lihat dalam huruf Ibraninya, hurufnya sama, karakternya sama, tetapi hanya beda titik dan apa namanya yod saja, yota dengan waw saja sudah berbeda artinya. Kaari seperti singa, kaaru menusuk itu loh. Jadi dalam sejarah penyalinan mungkin bisa apa namanya ada motivasi teologi ini untuk menghilangkan keterkaitan teks Perjanjian Lama dengan kisah penyaliban Yesus. Frasa menusuk tanganku dan kakiku terlalu cocok dengan Yesus di kayu salib, sehingga ada kemungkinan perubahan kata untuk menghindari interpretasi Mesianik Kristen. Gitu. Tadi saya sudah katakan kepada Anda, berdasarkan teks dari Yohanes pasal 9 yang dikatakan orang-orang kebanyakan takut kepada para rabi yang menyatakan bahwa kalau mereka mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan dari komunitas mereka. Dalam konteks ini, Origenes, seorang teolog Kristen awal, memang menyoroti perbedaan interpretasi antara umat Kristen dan rabi-rabi Yahudi mengenai teks-teks kitab suci. Dalam karyanya Contra Celsum, Origenes menyebutkan bahwa rabi-rabi Yahudi pada masanya menafsirkan Yesaya 53 sebagai rujukan kepada seluruh bangsa Israel yang menderita, bukan kepada Mesias yang menderita. Hal ini menunjukkan bahwa Origenes menyadari ada perbedaan penafsiran tersebut dan mengingatkan umat Kristen untuk berhati-hati terhadap interpretasi yang berbeda dari rabi-rabi Yahudi. Nah, sekarang implikasi bagi studi Alkitab. Gulungan Laut Mati, Qumran, membuktikan bahwa teks Ibrani yang lebih tua sesuai dengan Septuaginta dalam Mazmur 22:16.
Septuaginta lebih mencerminkan teks asli yang digunakan oleh komunitas Yahudi pada abad ketiga hingga kedua sebelum Masehi. Teks Masoretik mengalami modifikasi dalam sejarah transmisi teksnya yang mempengaruhi perbedaan teologi antara Yudaisme rabbinik dan kekristenan. Kesimpulannya, eh, penemuan kuburan menunjukkan bahwa Septuaginta merupakan teks yang lebih akurat dalam menerjemahkan bagian eh, Mazmur 216 karena lebih dekat dengan nubuatan mesianik yang dalam persepsi iman Kristiani merujuk kepada peristiwa penyaliban Yesus. Untuk apologetika Katolik ini relevansinya. Septuaginta yang digunakan oleh Yesus dan para rasul lebih dekat dengan teks asli daripada teks Masoretik. Mazmur 22 adalah nubuatan kuat tentang penyaliban Yesus dan nubuatan eh, gulungan Lot dan gulungan Lot mati mendukung interpretasi ini. Gereja Katolik menerima Septuaginta sebagai dasar Perjanjian Lama, sementara Protestan cenderung mengikuti teks Masoretik yang distandarisasi belakangan gitu loh. Nah, ini juga menjadi poin pembeda bagi para saudara ketika saudara harus belajar teks-teks berbahasa Yunani dan memang keterampilan dasar memahami bahasa Yunani pada masa Yesus dan juga teks Ibrani pada masa itu juga menjadi bagian dari cara kita untuk mendapat keterangan historis atau keterangan yang lebih kuat berkenaan dengan isi dari iman Katolik kita. Saudara mau tidak mau memang saudara untuk hal ini ke kemampuan dasar lah, dasar tidak sampai ahli lah. Untuk bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan bahasa Latin memang menjadi sesuatu yang vital ya untuk berteologi secara Katolik. Mengapa? Karena begini konteksnya. Teks Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa Latin namanya Vetus Latina. Lalu pada abad ke-6 atau ke-5 awal, ke-5 akhir, Paus Damasus, Paus Damasus menyuruh sekretarisnya Hieronymus untuk membuat terjemahan baru teks bahasa Latin dari Perjanjian Lama. Siapa namanya? Si Hieronymus lebih memilih teks Masoretik. Memang tahap finalnya abad ke-10, tetapi pada abad ketiga teks Masoretik sudah mulai tersusun sebagai kanon dari kitab suci Yahudi. Akibatnya apa? Ketika teks terjemahan baru yang disebut Vulgata muncul, Agustinus komplain. Mengapa Hieronymus memakai teks dari eh, kitab suci Yahudi gitu loh, atau teks berdasarkan standar dari teks Masoretik. Padahal Vetus Vetus Latina atau Latin tua itu berasal dari terjemahan eh, Septuaginta itu loh. Jadi penerimaan penerimaan versi Yahudi ini pun juga di beberapa gereja juga sudah jadi problem. Agustinus sudah mencoba untuk membuat klarifikasi, tetapi memang ya sudah akhirnya kita memakai sampai hari ini versi dari Vulgata Hieronymus itu sebagai versi Latin dari teks Perjanjian Lama yang kita pakai. Saya sekarang teruskan lagi. Saya sekarang setelah tambahan atau ekskursus yang pertama dan kedua, saya masuk ke dalam poin yang keduanya. Tadi yang pertama kan ini kan, ini kitab suci Yahudi dalam gereja awali. Sekarang poin yang kedua, saya masuk yang ini. Setelah keterangan-keterangan tambahan tadi, nomor duanya. Ini. Yesus sebagai penggenapan kitab suci Yahudi. Salah satu alasan utama mengapa kitab suci Yahudi tetap digunakan adalah karena umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat perjanjian lama. Mengapa hal itu terjadi? Karena ada seorang dari masa Bapak Gereja yang namanya, sebentar,
Marcion menolak kitab suci berbahasa Ibrani. Ntar saya carikan dulu ya. Marcion, bahasa Ibrani. Karena bagi dia Allah yang diperkenalkan dalam kitab suci bahasa Ibrani itu tidak sesuai dengan Allah yang diperkenalkan oleh pengalaman Kristiani. Marcion, Marcion. Dia menolak sama sekali penggunaan kitab suci bahasa Ibrani atau kitab suci Yahudi ini. Kitab suci bahasa kitab suci Perjanjian Lama. Ini saya tunjukkan kepada Anda, ini keterangannya misalnya. Saudara bisa telusuri sendiri, ini misalnya, ini keterangannya begini. Marcion adalah seorang tokoh gereja Kristen yang menentang Perjanjian Lama. Marcion berpendapat bahwa Allah dalam Perjanjian Lama berbeda dengan Allah yang disebut Bapa oleh Yesus Kristus. Pandangan dia itu eh, ya sekitar abad kedua awal ya, eh, disebut sebagai aliran Marcionisme. Allah Perjanjian Lama adalah Allah hukum dan kemurkaan. Perjanjian Lama yang diwakili oleh Taurat tidak dapat disandingkan dengan Injil. Marcion menganggap bahwa hukum Taurat adalah sebuah perintah yang diberikan Allah untuk membebani umatnya dulu. Sekarang saudara bisa mengerti mengapa ada bersit-bersit atau implisit ya teks-teks ini. Misalnya pertanyaan yang dua minggu lalu kan, atau bulan yang lalu. Apa yang disebut kebenaran yang membebaskan itu loh. Dalam konteks ini lalu Marcion mengatakan eh, Taurat membebani, Taurat membelenggu, kebenaran Kristus membuat orang terbebas. Ya. Dalam konteks ini kita bisa mengerti sudut pandang atau perspektif dari Marcion ketika dia menilai Perjanjian Lama. Dia menolak, tetapi gereja mengatakan tidak bisa, Perjanjian Lama tidak bisa dimengerti atau tidak tergenapi tanpa membaca Perjanjian Baru. Perjanjian Baru pun juga tidak bisa dimengerti kalau Perjanjian Lama dihilangkan itu loh. Eh, ketika dalam Lukas 24 Yesus menjelaskan murid-murid yang ke Emmaus itu, kitab suci berbicara tentang dia, tentang anak manusia, tentang anak manusia yang harus menderita sengsara. Dalam Matius 5 ayat 17, Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan Ibrani 10 mengatakan bahwa Yesus menjadi kurban sejati, menggantikan kurban bait Allah. Nah, bagaimana hal ini digunakan dalam ibadat gereja awali? Dalam ibadah, Yesus dipahami sebagai anak domba Allah yang menggantikan korban bait suci. Itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Kalau saudara membaca Injil Yohanes dalam nuansanya, Injil Yohanes itu adalah eh, ada dalam perspektif ibadah bait Allah. Contoh misalnya Yesus sebagai anak domba Allah, domba jantan tidak bercacat. Karena itu Yesus ketika disalibkan tulangnya tidak dipatahkan. Nubuat-nubuat perjanjian lama, Yesaya, Mazmur, dan lain-lainnya dibaca untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Sehingga kalau saudara membaca misalnya dalam Matius, Matius pasal 9 ya. Eh, Yesus hamba Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Itu ada di Matius eh,
11. Yesus, ini Yesus sebagai hamba Tuhan itu ditunjukkan dalam Matius 12. Kalau saudara membaca Matius 12, Yesus hamba Tuhan, lalu Yesaya 52, 53 ada dalam konteks penafsiran orang-orang Kristiani awali tentang hamba Tuhan itu menderita bukan karena dia terkena tulah karena ketidaktaatannya, tetapi karena justru karena ketaatannya itu dia menderita. Sehingga kalau saudara membaca surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 23, ini kan surat berisi khotbah baptis kan. Dikatakan begini, ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran itu loh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi salib Yesus itu dalam konteksnya pewartaan Kristen awali menjadi sebuah warta tentang hidup yang baru di dalam Kristus. Sehingga bagi para rasul, eh, nubuat perjanjian lama itu diyakini digenapi dalam figur Yesus Sang Mesias itu dalam khotbah Petrus setelah Pentakosta. Sekarang saudara, bagaimana kitab suci Yahudi kemudian dalam pembentukannya oleh jemaat Kristiani ditambahkan dalam teks yang kita sebut sebagai perjanjian baru. Seiring berkembangnya gereja, komunitas Kristen mulai menuliskan ajaran dan kisah tentang Yesus yang kemudian membentuk perjanjian baru. Misalnya dalam surat Petrus yang kedua yang mengatakan begini, konteksnya itu ada beberapa orang yang memakai begitu mudah, menafsirkan begitu mudah semuanya sendiri ayat per ayat tanpa melihat keterkaitannya dengan pewartaan Kristen kan. 2 Petrus 3, 15, 16 saya bacakan untuk Anda begini. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Nah sekarang, berkenaan dengan hal itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalokan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Itu 2 Petrus 2, 15, 16 tentang guru-guru palsu. Lalu sekarang saya ke 3 Petrus 15, 16 begini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara itu. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, kata tulisan-tulisan yang lain itu dalam konteks 2 Petrus itu merujuk kepada yang disebut teks-teks kitab suci itu loh. Sehingga sudah pada zaman 2 Petrus ini teks-teks Paulus sudah dianggap memiliki otoritas kewibawaan sebagai teks kitab suci. Lalu dalam Kolose 4:16 itu juga ada keterangan misalnya begini.
Surat-surat Rasul dibacakan dalam pertemuan jemaat. Kolose, Kolose, Kolose. Main kali, main kali. Potong terus, potong terus. Ini bentilnya. Goyang, goyang. Lampu jalan itu, ah. Bentil itu digas. 4:16. Dan bila mana surat itu telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia dan supaya surat yang untuk Laodikia juga dibacakan kepada kamu itu loh. Tapi kayaknya surat yang kepada Laodikia itu hilang kayaknya. Jadi memang ada kebiasaan bahwa masing-masing jemaat yang mendapat surat dari Paulus lalu menyalinnya lalu kemudian disebarkan kepada seluruh jemaat yang bersama dengan dia. Sehingga bagaimana perjanjian baru terbentuk? Awalnya ibadah Kristen hanya menggunakan kitab suci Yahudi. Seiring berjalannya waktu, surat-surat para rasul dan Injil mulai dibacakan bersama dengan kitab suci Yahudi. Perayaan Ekaristi juga mencerminkan kisah perjamuan malam terakhir yang diceritakan dalam Injil loh. Kemudian, ibadah Yahudi dan liturgi gereja awali. Ibadah Kristen awal berkembang dari ibadah Yahudi di Bait Allah dan sinagoga tetapi memiliki kebaran yang khas. Ibadah di Bait Allah, korban hewan kurban sebagai penghapusan dosa, pembacaan kitab suci di sinagoga, doa dan nyanyian Mazmur. Ibadah gereja awali, Yesus adalah sang anak domba. Tidak ada lagi korban hewan karena Yesus telah menjadi korban sempurna. Korban berdarah diganti menjadi persembahan roti dan anggur ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, saat dia dalam perjamuan malam terakhir mengangkat roti dan mengangkat piala berisi anggur. Pembacaan kitab suci sama seperti di sinagoga tetapi ditafsirkan dalam terang Yesus. Doa dan Mazmur tetap digunakan dalam ibadat Kristen. Dalam teks referensinya misalnya dalam Kisah Para Rasul 2:42, gereja awali tetap dalam pengajaran para rasul, artinya membaca kitab suci, baik perjanjian lama, kitab suci Yahudi maupun teks-teks yang sudah mereka terima dari para rasul untuk kepentingan kerikma atau kepentingan katekese, dan pemecahan roti 1 Korintus 11:23-26. Paulus memberikan tradisi perayaan Ekaristi yang berasal dari perjamuan malam terakhir Yesus. Saya lihatkan dulu teksnya. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Dikatakan begini di ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti gitu loh. Sehingga saudara tahu bahwa pada masa pewartaan Paulus ini, perjamuan Ekaristi sudah menjadi bagian dari kehidupannya jemaat atau kehidupannya gereja awali. Demikian pula setelah ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, perayaan sekarang lanjutannya. Perayaan Ekaristi dalam gereja awali. Perayaan Ekaristi diambil dari perjamuan Yahudi dan ibadah sinagoga, tetapi diberi makna baru dalam Kristus. Saudara, keterangannya begini. Mengapa orang Kristiani, orang Katolik merayakan Ekaristi pada hari Minggu? Sebab dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu, berarti orang-orang Kristiani yang menyingkir dari sinagoga karena mereka dimusuhi, karena mengaku Yesus adalah Mesias, sudah dengan jelas dalam kisah para rasul menjadikan ibadah mereka pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari terakhir dalam pekan. Hari pertama dalam pekan adalah hari Minggu.
Mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Lalu didake eh, teks yang berasal dari masa Rasuli, ditulis sekitar tahun 90-110, menggambarkan doa-doa yang digunakan dalam Ekaristi mirip dengan Misa Katolik saat ini. Ini saya beri tambahan yang ketiga, kalau saudara nanti berkenan, carilah teks Didake eh, untuk paragraf 9 sampai 10. Ini teksnya mirip dengan doa struktur Misa Katolik, terutama dalam doa syukur agung dan doa sesudah komuni. Atas roti dan anggur sebelum komuni diberikan, ini berkatalah mereka, doa atas anggur, lalu doa atas roti. Kemudian eh, doa persekutuan dalam Kristus itu saudara temukan setelah kalimat institusi yang mengatakan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa kami boleh Engkau perkenankan melayani altar ini dan semoga semua orang yang menerima tubuh dan darah Kristus oleh Roh Kudus dipersatukan sebagai eh, jemaatmu dulu. Kemudian di Dake paragraf 9 ayat 5 mengatakan janganlah seorang pun makan dan minum dari ekaristi ini kecuali mereka yang telah dibaptis. Ini kalimat eh, yang untuk melarang hanya mereka yang telah dibaptis yang boleh masuk ke dalam kesatuan tubuh dan darah Kristus ini. Lalu doa sesudah komuninya ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang kudus atas namamu yang kudus yang telah kau tanamkan dalam hati kami dan atas pengetahuan iman dan keabadian yang telah kau beritakan kepada kami melalui Yesus hambamu, kepadamu kemuliaan selama-lamanya. Dalam doa persatuan kepada gereja ini, saudara bisa ingat doa permohonan yang pertama setelah mohon Roh Kudus agar menyatukan jemaat adalah bahwa gereja ada dalam persatuan rukun bersama dengan paus dan kemudian uskup sebagai gembala gereja yang sedang melayani agar menjaga gereja, lalu harapan akan kedatangan Kristus dan doa penutupnya. Jadi saudara kalau Anda nanti ingin melihat teks lengkapnya silahkan. Eh, kalau saudara melihat kesamaan antara Didake dan Misa Katolik, jelas dalam pernyataan Seron Eskatologis Maranatha, Amin. Kita menyatakannya dalam ini Mysterium Fidei, wafatmu Tuhan kami kenangkan, kebangkitanmu kami rayakan, kedatanganmu kami nantikan. Lalu permohonan persatuan gereja juga tampak dalam kumpulkanlah gerejamu dari keempat penjuru bumi. Lalu kalau dalam Misa Katolik, doa permohonan agar kami ada dalam persekutuan dengan Bapak Suci dan Uskup kami dan semua rohaniwan kami. Kalau saudara ingin mendapat keterangan lebih lanjut lagi, saya bisa mengutipkan dari teks Traditio Apostolica Hippolytus dari Roma pada tahun sekitar 215 sebelum Masehi teksnya. Doa ini yang menjadi dasar doa syukur agung kedua dalam Misa Katolik hari ini. Jadi kalau saudara bertanya, teks mana ya yang paling tua dalam doa syukur agung? Jawabannya adalah teks dari eh, doa syukur agung yang kedua. Tetapi rumus-rumus doanya sudah ada di dalam teks Didake. Kalau Anda melihat doa ini, prefasi, doa syukur agungnya, kemudian pernyataan untuk doa-doa permohonannya, baik dalam kesatuan dengan yang para pemimpin, kesatuan dengan yang meninggal, dan permohonan agar kita boleh untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah, jelas ini struktur dari doa syukur agung yang kedua yang kita kenal sekarang. Kalau Anda lihat tabel ini, saudara, doksologinya, olehnya, bersama dia, dan dalam dia,
kita membaca dalam doksologi doa syukur kedua, demi Kristus bersama dia dan dalam dia, atau doa bagi gereja, ingatlah Tuhan akan gerejamu, atau dalam epiklesis permohonan Roh Kudus, strukturnya eh, bisa kita lihat terus sampai hari ini kita masih menjalankan atau melaksanakannya. Saudara semuanya, dengan keterangan saya ini, saya mau mengatakan kepada Anda bahwa tradisi kita berkenaan dengan liturgi kita sudah ada sejak zaman Rasuli. Namun dalam perkembangannya, dalam pengembangan teologinya, bisa jadi kemudian dikembangkan, tapi juga bisa jadi ada yang kemudian dihilangkan. Tapi yang jelas, boleh kita katakan kepada kita hari ini, kepada Anda semua hari ini, saya katakan bahwa struktur yang kita miliki dalam liturgi kita adalah berasal dari zaman Rasuli, bahwa dalam perkembangannya ada perubahan dan perkembangan sesuai dengan masanya dan teologinya bisa kita terima, tetapi jelas bahwa otoritas gereja yang menentukan eh, rumus baku yang seperti apa yang digunakan dalam rumus Katolik. Ignatius dari Antioquia, Ignatius itu murid dari Yohanes eh, Penginjil, Yohanes murid dari Yesus. Dengan keterangan ini kita boleh mengatakan bahwa Ignatius masih mengalami masa ketika para murid itu hidup. Bagaimana struktur itu dirayakan? Bagi Ignatius, Ekaristi adalah obat keabadian baginya begitu. Dan harus dirayakan di bawah kepemimpinan uskup sebagai imam yang utama. Ritualnya adalah pembacaan kitab suci, homili, doa-doa syukur, mirip-mirip mirip dengan doa-doa Yahudi sebelum makan, pemecahan roti karena mengikuti perintah Yesus dalam perjamuan malam terakhir, dan persekutuan ketika orang menerima komuni sebagai lambang persekutuan. Apa perbedaan dengan ibadat Yahudi? Jelas, bagi kita orang Katolik, Kristus hadir nyata dalam Ekaristi, bukan cuma simbolik. Dan yang kedua, ibadat Katolik meneruskan ibadat Bait Allah, di mana Sang Kristus adalah korban sejatinya. Bait Allah Yahudi sudah hancur tahun 70, sehingga ibadat Bait Allah sudah tidak berlangsung lagi. Yang terjadi adalah ibadat sinagoga, pembacaan kitab suci saja. Eh, Kekatolikan, Ekaristi meneruskan ibadat Bait Allah itu. Saudara semuanya, dalam konklusinya, ibadat Kristiani, dalam hal ini Katolik, berkembang memang dari ibadah Yahudi, tetapi memiliki kebaruan. Apa itu? Ekaristi sebagai pusat dan kehadiran Kristus yang nyata. Kristuslah sang anak domba Allah yang menyatakan penerusan dari ibadat Bait Allah. Sekarang penerapan bagi umat awam. Kalau begitu, kitab suci bukan hanya buku sejarah, tetapi hidup dalam ibadat kita. Ekaristi bagi orang Katolik bukan cuma simbol, tetapi perjumpaan nyata dengan Kristus. Sebab apa? Saudara tahu dalam surat Ibrani dikatakan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga bagi kita perjumpaan Ekaristi dengan Yesus adalah Yesus yang sama. Yang ketika dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Maka saudara semuanya, dengan keterangan sore hari ini, Gereja Awali memberi contoh kepada kita bahwa iman harus berakar pada pembacaan kitab suci dan perayaan Ekaristi. Saudara semuanya, dengan keterangan ini, kiranya menjadi jelas bagi Anda bahwa apa yang kita kerjakan dalam liturgi kita hari ini bukan inovasi, tetapi sebuah kontinuitas dalam pengalaman janji kepada sebuah bangsa, bangsa umat Allah yang lama kepada bangsa umat Allah yang baru, yang dialami melalui peristiwa baptis di dalam Yesus. Orang masuk ke dalam persekutuan hidup dengan Yesus ketika dikatakan Yesus sebagai kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Dan gereja itu bukan cuma yang masih hidup tetapi juga yang jaya di surga sebagai santo santa para kudus,
Dan yang masih menderita dalam api penyucian yang menantikan saat ketika Allah menyatakan dirinya. Kata kata yang dipakai adalah suci, bukan cuci loh. Tapi penyucian agar mereka bisa masuk ke dalam peristiwa kekudusan ini. Saudara semuanya, dengan keterangan ini, saya mau mengatakan kepada Anda untuk pertemuan akan datang, gerejalah yang menentukan mana teks-teks kitab suci yang akan dibaca dalam ibadahnya. Jangan dibalik, bukan teks-teks kitab sucinya yang menentukan gambar hidup gereja itu loh. Ini yang menjadi pembeda bagi kita orang Katolik. Kita menerima bahwa gerejalah yang menentukan mana teks yang dibaca, mana yang tidak. Jangan dibalik, saudara. Terima kasih untuk moderator. Saya kembalikan kesempatannya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk diskusi. Saya ada waktu sampai kurang lebih ya jam 9 kurang sedikit lah. Silakan. Terima